Om Swastiastu. Halo teman-teman, selamat datang di Prada Corner. Kali ini saya sama Bung Ibeng, Bung Ketua Prada DKI Jakarta, bareng-bareng nih. Kali ini kita mau bahas hasil sensus Prada DKI Jakarta nih yang kita laksanakan 2 bulan belakangan. Nah, kali ini kita singkat aja ngobrol-ngobrol lah. Kita mau bahas dan kira-kira apa sih yang bisa kita petik dari hasil sementara sensus Prada DKI Jakarta. Selamat datang Bung Ibeng. Siap, terima kasih Bung Krisna. Undangan kita untuk membahas ini ya, mengulik ya. Kita mengulik kira-kira sumber daya apa yang bisa kita baca nih dari sensus ini, dan semoga ini bisa jadi rencana program kita ya Bung Ibeng ya ke depannya. Oke, sudah siap Bung Ibeng? Kita mulai aja langsung ya. Oke, teman-teman, jadi kami berdua lagi lihat nih hasil sensus, dan sebelumnya kami mau terima kasih nih ke teman-teman yang udah mengisi sensusnya. Terima kasih juga nih udah berpartisipasi di program Prada, dan pastinya partisipasi teman-teman ini berguna banget nih buat teman-teman pengurus Prada untuk kira-kira mengetahui nih kira-kira teman-teman nih sukanya apa nih, minatnya apa nih, biar kita bisa sama-sama kegiatan bareng ke 3 tahun ke depan ya. Oke, Bu Ibeng, kalau aku lihat dibaca nih dari usia nih, ini ada menarik Bu Ibeng nih. Rata-rata yang mengisi itu adalah usia-usia yang produktif ya. Paling besarnya adalah usia-usia yang kira-kira baru masuk kuliah dan sudah bekerja gitu. Mana Bu Ibeng ini? Kita membacanya. Jadi emang sesuai dengan tujuan awal kita ya untuk di sensus demografi pemuda Hindu Jabodetabek gitu kan. Jadi kita runut dulu kenapa sih kita mau membuat sensus demografi ini gitu kan, dalam basis peminatan. Nah, kemarin di Prada DKI Jakarta sendiri kita memang punya 2 isu ya. Isu yang pertama itu masalah bonus demografi, jadi kesiapan pemuda Hindu khususnya. Kemudian yang kedua adalah karena ibu kota akan dicanangkan untuk pemindahan. Jadi bagaimana nih DKI Jakarta sebagai bisa dibilang yang nantinya kebijakannya adalah menjadi pusat bisnis gitu kan, pusat industri di Indonesia, bahkan di internasional juga ya. Nah, tapi sebelum mengarah ke sana tentu kita harus mengukur diri dulu kan. Tadi seperti yang kata Bung Krisna, kalau bisa dari basis sensus kita lakukan kemarin bisa menjadi acuan kita untuk melakukan suatu program berkelanjutan di Prada DKI sebenarnya. Nah, kalau ini aku lihat data yang sudah muncul kayak ini 37,7%-nya di usia 20-24. Itu artinya kan produktivitas dari seorang muda-mudi Hindu ya, kalau kita bisa bilang itu satu, selain dari responsif, dan mereka juga butuh yang namanya ruang untuk bisa dibilang eksistensi ataupun ruang bagaimana bisa ditampung dari Prada ini, membuat anak-anak muda khususnya bisa membuat satu momentum gitu kan. Nah, makanya kalau dari itu tadi kalau aku lihat ini sangat positif gitu ya. Karena apa? Karena acuan dari teman-teman sendiri yang mengisi sensus ini, satu sisi ada antusias. Nah, yang kedua berarti ada harapan nih. Nah, ini menjadi tantangan kita sebetulnya di Prada DKI Jakarta. Kalau sekian persen yang berharap kita bisa membuat suatu momentum seperti apa, ini mungkin perlu juga kita obrolin lagi gitu kan. Benar-benar. Nah teman-teman, kalau kita ngomongin bonus demografi kan itu bonus sumber daya manusia nih, yang kalau kita pasti udah sering dengar ya. Indonesia ini punya banyak anak muda yang bisa diberdayakan dan punya potensi yang besar gitu. Dan kita bisa lihat nih dari hasil sensusnya, 37% yang mengisi sensus itu adalah orang-orang atau teman-teman kita yang berusia 20-24 tahun. Kalau kita asumsikan mungkin ini teman-teman yang baru menyelesaikan pendidikannya ya. Berarti mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya mencari ruang dan mencari tempat untuk membuktikan eksistensi mereka nih, dan kira-kira mereka bisa berkontribusi di mana. Nah, itu adalah salah satu tujuan Prada DKI ya. Itu menyediakan ruang untuk teman-teman supaya teman-teman ini bisa mengembangkan kemampuannya lagi, dan tentu saja bisa berpartisipasi lebih tinggi ya di masyarakat. Dan sekarang kita akan lihat kira-kira teman-teman ini minatnya di mana ya. Kita lihat ini kita ada beberapa minat, ada sekitar 10 minat yang kita isi ya di sensus ya, kalau nggak salah ya. Dan
yang minat yang paling tinggi, ada yang sudah kita duga dia akan jadi paling tinggi minatnya, dan ada minat-minat lain yang baru kita tahu setelah kita gali melalui sensus. Nah, jadi Bung Ibeng, seni dan budaya, kita pasti nggak kaget tuh. Kalau kita ngomong Prada nih, kalau Prada kan di mana-mana terkenal dengan Prada festivalnya nih. Nah, seni dan budaya pasti nomor satu tuh, Bung Ibeng. Seperti yang ada di samping saya ini kan dari Ketua Bidang Kebudayaan dan Seni dan Olahraga ya. Dalam arti kalau kita lihat 51%, berarti itu kan setengah dari ke 10 peminatan itu teman-teman pemuda Hindu ini sangat getol atau sangat antusias dalam hal kaitan seni budaya. Mungkin kita nggak bisa lepas dari bagaimana DNA Hindu sendiri gitu kan, dengan adanya ritualitas, kemudian ada perkembangan dan kedekatan kita dengan suatu sejarah di kebudayaan kita sendiri, itu yang mengisi atau mewarnai dari kebinekaan di Indonesia. Nah, ini seperti itu tadi yang tidak bisa kita lepaskan, DNA dari Hindu dengan Indonesia kan gitu. Nah, tapi kalau yang di 3 besar yang aku lihat ini, yang kemudian ada ekonomi kreatif dan juga sosial dan hak asasi manusia. Nah, ini menurut aku juga menarik. Kenapa hari ini yang mau konsen untuk ngomongin ekonomi kreatif berarti besar juga gitu, Bu. Jadi kurang lebih seperti apa ya kalau kita ngomong ekonomi kreatif dari Prada itu, apakah itu menjadi suatu harapan itu tadi kan, harapan dari anak muda ini sendiri, atau mereka memang sudah siap gitu kan? Iya, betul banget. Dan memang kewirausahaan ya, itu adalah salah satu fokus utama di Prada. Jadi selain kita mengembangkan kemampuan dalam kepemimpinan, kewirausahaan atau kemandirian ekonomi itu juga jadi salah satu fokusnya Prada. Dan itu kita nggak kaget ya ketika kita lihat ekonomi kreatif atau wirausahaan ini tinggi banget peminatnya. Tapi salah satunya yang juga cukup menarik ini adalah sosial dan hak asasi manusia nih. Karena mengisi ini kan anak muda ya pastinya ya, dan di usia produktif. Dan kalau kita lihat di mana-mana, di berita, di kajian-kajian, anak muda ini sekarang peduli banget nih sama isu sosial dan hak asasi manusia. Kira-kira ada strategi Prada untuk menampung minat teman-teman? Ya, yang pasti kalau kita ngomong keberlanjutan, di Prada sendiri ada pendidikan kepemimpinan di Pakem itu sendiri. Doktrinasi dari Prada sendiri memang untuk mencetak leadership dan juga entrepreneurship. Nah, kemudian di dalam leadership ini otomatis itu tadi seperti yang kata Bung Krisna, isu-isu domestik ataupun isu nasional ini pasti akan menjadi satu topik pembicaraan dari teman-teman Prada sendiri. Nah, di sini kalau kita lihat tadi mengawali dengan demografi dari usia, berarti yang kita lihat adalah teman-teman ini juga care dalam hal bagaimana masa depan untuk di Dharma agama itu eksistensi Hindu sendiri seperti apa, dan eksistensi di Dharma negara. Berarti kita sendiri teman-teman mau tidak mau punya peran dan tanggung jawab untuk menjaga NKRI misalnya. Nah, itu yang perlu kita godok lagi, kita maksimalkan nanti apakah itu akan menjadi satu program semacam simulacrum kebangsaan, mungkin dengan kita menemui tokoh-tokoh nasional, maupun juga memberikan ruang bagaimana teman-teman bisa berpartisipasi langsung di politik kan. Itu juga menarik saya pikir dengan usia muda. Iya, dan kami juga cukup senang nih ketika melihat peminatannya. Ternyata teman-teman ini minatnya sangat beragam ya. Kayak misalnya kalau aku lihat ini ada sains dan teknologi, yang tentunya itu sebenarnya selama saya gabung di Prada ya, dari kuliah ini hal yang jarang dibicarakan nih. Tapi ternyata dari teman-teman muda Hindu itu punya minat khusus nih, dan terutama itu jangan sampai ketinggalan juga ya, karena sains dan teknologi ini kan berkembang pesat dan kita juga harus ikut berpartisipasi dalam mengikuti perkembangan. Nah, kira-kira kita akan ada program yang menyasar ke sini, Bung Ibeng? Ya, kayak kemarin kita sempat kepikiran ya untuk beberapa peminatan ini ya. Salah satunya ada Prada Festival, jadi kita sebutin di awal, kemudian Prada Planner, karena melihat skop dari peminatan teman-teman kita sendiri dan kesiapan dari pemindahan ibu kota DKI yang jadi ikonik kita nantinya. Kemudian ada juga Prada Peseraman ya, kalau kita bilang bagaimana isu-isu dharma agama itu bukan hanya berhenti di ajaran-ajaran agama Hindu sendiri, tapi kalau bisa bagaimana kita menggeser mindset anak-anak muda Hindu untuk bisa terlibat di ruang-ruang politik juga. Karena apa? Itu tadi bagaimanapun juga politik ini menjadi satu
suplemen juga gitu kan, bisa jadi obat kuatnya atau penawar dari kondisi politik hari ini gitu kan. Nah itu kalau bisa nanti kita akan mencoba membuat satu program yang juga konkret, terutama untuk memberikan ruang berekspresi dari teman-teman muda itu sendiri untuk bisa berpartisipasi langsung. Nah benar. Dan selain ada minat-minat utama yang kami tulis di survei kami ya, ada juga, kami juga membuka ruang nih buat teman-teman untuk mengisi minat apa yang sebenarnya teman-teman ikuti nih. Karena kan minat itu udah banyak banget ya, nggak mungkin cuma 10 atau 9 gitu ya. Dan ada salah satu minat yang cukup menarik perhatian saya, yaitu kesehatan mental. Dan kalau teman-teman yang aktif di sosmed kan, pasti teman-teman banyak nih melihat perkembangan, lalu diskusi-diskusi soal kesehatan mental, terutama di anak muda nih, yang dimana di generasi kita kan ini menjadi salah satu perhatian yang cukup besar ya tentang kesehatan mental nih. Dan karena Prada ini masih pemuda ya, nanti kita juga akan menampung dong pasti teman-teman yang kira-kira yang membicarakan kira-kira bagaimana kita cara menjaga kesehatan mental nih, terutama kita di Jakarta kan di kota yang super sibuk, kota yang selalu bekerja gitu ya. Nah ini pasti akan kita bukakan ruang ya untuk kegiatan seperti ini ya. Iya, tren masalah kesehatan mental itu bukan hanya menjadi kayak hanya orang-orang tua atau pekerja saja ya, tapi ternyata dengan adanya, kalau bisa dibilang kan disrupsi ya, semua peradaban sedang berubah dari konvensional menjadi digital, dan kemudian ketergantungan kita terhadap IT, dan kemudian kesibukan yang tadi disampaikan oleh Bu Krisna ini juga membuat suatu gaya hidup baru kan gitu. Tapi dilepas dari lalu lintas dari problem-problem yang ada sekarang gitu kan, yang serba cepat, yang serba benar-benar berubah total juga kan dengan adanya teknologi, itu menjadikan kita benar-benar menyiapkan diri sendiri gitu kan, bagaimana kesiapan kita untuk menghadapi hal-hal yang baru itu tadi kan. Saya pikir ini memang menarik dan perlu juga untuk kemudian menjadikan suatu kalau dibilang bukan lagi hanya forum saja, tapi kita harus benar-benar bisa bergerak gitu loh. Apakah kita juga mengikuti untuk ruang konseling atau kemudian baksis-baksis yang kemudian tidak hanya sekedar kita hanya sumbangsi atau seperti apa, tapi kan kesehatan mental berarti otomatis kita ingin antar pengurus maupun anggota ini juga bisa menyasar ke masyarakat lain gitu. Benar banget. Nah terakhirnya aku mau bahas nih, jadi kan banyak banget nih ya yang ngisi sensus Prada DKI di tahun ini ya. Dan kalau dari angkanya nih Bung Ibeng, 70-80% yang ngisi itu sebenarnya mau loh gabung ke Prada, Bung Ibeng. Ini kabar bagus ya. Kabar bagus. Karena memang itu tadi harus mau nggak mau kita harus mengisi ruang publik itu juga. Benar. Nah teman-teman nih pastinya nantikan program-program Prada DKI Jakarta di tahun 2002 ya. Dan pastinya kami juga akan menghubungi teman-teman, dan teman-teman juga bisa menghubungi kami untuk ngasih masukan kira-kira Prada ini harus buat program apa lagi nih. Karena kami sebagai Prada bukan cuma organisasi yang ngasih program aja gitu, tapi kami juga memberikan masukan nih, partisipasi teman-teman untuk lebih aktif lagi dan lebih berkontribusi lagi di Prada. Terima kasih Bung Ibeng atas ngobrol-ngobrol. Seru banget ya kita untuk pertama kalinya tahu nih hasil lengkap sensusnya ini. Dan semoga informasi ini berguna juga buat teman-teman, dan semoga teman-teman makin pengen gabung ya dan ingin berpartisipasi di Prada. Oke, terima kasih sudah menonton kegiatan dari Prada Corner. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Saya akhiri dengan para Mas Santi. Om Santi Santi Santi.